Kasori Mujahid, dalam bukunya di bawah Panji Estergon menjelaskan, berita-berita dari dinasti Tang dan dinasti Song, menyebut jika Sriwijaya telah berhubungan baik dengan para pedagang Arab dan Persia. Pemukiman Arab pun sudah menyebar di sana. Saat itu, agama Islam bahkan sangat diperhitungkan oleh penguasa kerajaan. Pada saat yang hampir bersamaan, di negeri Perlak, Aceh Timur, muncul Kesultanan Perlak yang berdiri pada 840–972 Masehi. Sultan pertamanya adalah marhum Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Tidak heran jika banyak dugaan sejak abad ke-8, sejumlah masyarakat Sriwijaya telah memeluk Islam meski masih dalam jumlah yang kecil. Zainal Abidin Ahmad dalam buku Ilmu Politik 5, Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang, menjelaskan, Maharaja yang berkuasa pada tahun 718 Masehi menyatakan memeluk Islam dan kerajaannya dikenal sebagai Kerajaan Sri Buza yang Islam, adalah Sri Indrawarman. Saat Baginda wafat, tak ditemukan keterangan apakah keturunannya memeluk Islam atau tidak. Seorang keturunan Sri Indrawarman dari Wangsa Sailendra, Samaratungga, menjadi Raja Buddha Jawa Tengah dan membangun Candi Borobudur. Adanya relief gajah dan kapal Sriwijaya menandakan jika pembuat candi itu adalah keturunan Sriwijaya yang maritim. Surat yang terdapat dalam kitab Al-Jahiz ini sebatas pembuka surat saja, belum merupakan intinya. Fatimi menyatakan terpotongnya kutipan Al-Jahiz, mengingat surat dikirim dari negeri yang jauh untuk khalifah pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Raja Sriwijaya atau Sri Buza menyebut dirinya sebagai Malik Al-Amlak atau Maharaja. Sementara, kedua khalifah tersebut disebut sebagai Raja Arab. Menurut Asyumardi Asra dalam bukunya Islam in the Indonesian World, Mizan Pustaka, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sendiri kemungkinan besar memberikan hadiah untuk utusan Sriwijaya dan mereka kembali dengan membawa hadiah zanji atau budak wanita berkulit hitam. Menurut Profesor Dr. Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam disebutkan, pada sekitar 717 Masehi, diberitakan ada sebanyak 35 kapal perang dari dinasti Umayyah hadir di Sriwijaya. Hal ini semakin mempercepat perkembangan Islam di Sriwijaya. Jauh sebelum penjelajah dari Eropa punya kemampuan mengarungi dunia, terlebih dulu pelayar-pelayar dari Arab dan Timur Tengah sudah mampu melayari rute dunia dengan intensitas yang cukup padat. Ini adalah rute pelayaran paling panjang yang pernah ada sebelum abad 16. Hal ini juga bisa dilacak dari catatan para peziarah Buddha China, yang kerap kali menumpang kapal-kapal ekspedisi milik orang-orang Arab sejak menjelang abad ke-7 untuk pergi ke India. Bahkan pada era yang lebih belakangan, pengembara Arab yang masyhur, Ibnu Batutah, mencatat perjalanannya ke beberapa wilayah Nusantara. Sayangnya, tak dijelaskan dalam catatan Ibnu Batutah daerah-daerah mana saja yang pernah ia kunjungi. Beberapa catatan juga menyebutkan duta-duta Muslim juga mengunjungi Zabaj atau Sri Buza, atau yang lebih kita kenal dengan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini sangat bisa diterima karena zaman itu adalah masa-masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Tidak ada satu ekspedisi yang akan menuju ke China tanpa melawat terlebih dahulu ke Sriwijaya. Sebuah literatur kuno Arab berjudul, Ajaib Al-Hind, yang ditulis oleh Buzuk bin Sahriyar Al-Ramhurmuzi pada tahun 1000, memberikan gambaran bahwa ada perkampungan Muslim yang terbangun di wilayah Kerajaan Sriwijaya. Hubungan Sriwijaya dengan kekhalifahan Islam di Timur Tengah berlanjut hingga di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selain itu, terdapat laporan bahwa penguasa Sriwijaya menyampaikan banyak utusan Muslim, untuk melakukan misi diplomasi dengan penguasa Tiongkok pada abad ke-10 hingga ke-12. Surat pertama diriwayatkan oleh Al-Haytham bin Adi, seorang pendiri ilmu historiografi yang telah menulis setidaknya 50 buku tentang sejarah, genealogi, biografi, dan cerita rakyat Arab. Sedangkan Abu Yakub Al-Takafi adalah perawi yang dipakai oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai untuk meriwayatkan hadis. Oleh karena itu Fatimi berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menolak kutipan dari Al-Jahiz. Sayangnya, apa yang ditulis Al-Jahiz itu merupakan potongan kutipan yang lebih panjang. Kutipan ini hanya menjelaskan surat yang ditulis ini, dari siapa, dan dikirim ke siapa, namun tidak menjelaskan maksud sebenarnya dari surat itu, jelasnya. Tetapi yang membedakannya pada isi surat kedua ini adalah Raja Sriwijaya juga memohon kepada dinasti Umayyah, untuk mengirimkan seorang ulama ke Palembang. Padahal Sriwijaya adalah kerajaan yang taat memeluk agama Buddha Mahayana. Pada abad ke-7 Masehi, Kekhalifahan Umayyah telah menjalin hubungan dengan kerajaan Sriwijaya di Jambi. Tercatat salah seorang bernama Muara Sabak yang telah menjadi Muslim.
Kegiatan surat menyurat mengenai Islam telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Sri Maharaja Lo Masyarakat Marwan. Raja Sriwijaya yang menjadi penerusnya di Jambi kemudian diberitakan telah menjadi Muslim. Raja ini bernama Sri Maharaja Sri Indrawarman. Dokumen persuratan ini disimpan di Museum Spanyol di Madrid. Namun, wilayah Jambi kemudian terpengaruh oleh Kekaisaran Tiongkok yang menganut agama Buddha Mahayana. Orang-orang Muslim di Kerajaan Sriwijaya kemudian dikalahkan pengaruhnya melalui perdagangan lada. Buzur bin Syahriar al-Ramhurmui, pada tahun 1000 Masehi, menulis sebuah kitab yang menggambarkan betapa di zaman keemasan Kerajaan Sriwijaya, sudah berdiri beberapa perkampungan Muslim. Perkampungan itu berdiri di dalam wilayah kekuasaan Sriwijaya. Hanya karena hubungan yang teramat baik dengan dunia Islam, Sriwijaya membolehkan warganya yang memeluk agama Islam hidup dalam damai dan memiliki perkampungannya sendiri, di mana di dalamnya berlaku syariat Islam. Jadi, semacam daerah istimewa. Kita ketahui bersama bahwa pada tahun tersebut penguasa Bani Muawiyah adalah Umar bin Abdul Aziz. Seorang lelaki yang sangat singkat memerintah Bani Muawiyah hanya dalam waktu sekitar 3 tahun. Gejolak politik yang terjadi saat itu membuat sebagian orang berpendapat, bahwa surat tersebut akhirnya bertepuk sebelah tangan. Dan pada akhirnya agama Buddha tetap menjadi agama kerajaan Sriwijaya, dan penyebaran agama Islam di Nusantara menjadi sedikit terhambat, padahal di Sriwijaya terdapat kelompok minoritas, karena sebenarnya agama Islam sudah menetap di Pelabuhan Baru Sumatera Utara. Cuplikan video tadi, saya dapatkan dari video yang berjudul "Saya pikir, penyebutan seperti ini adalah kesimpulan yang terlalu lancang, sebab tidak ada bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya telah melakukan misi pemurtadan, tidak ada juga bukti bahwa adanya konflik keagamaan di wilayah yang luas tersebut, bahkan ada yang meragukan bahwasanya surat tersebut telah dibalas oleh Khalifah, tidak adanya pernyataan resmi dari Sang Raja Sriwijaya saat itu bahwa beliau memeluk Islam, serta tidak ada catatan mengenai siapa saja ulama yang dihantarkan dari tanah Arab ke Nusantara di zaman tersebut. Dan hal yang terpenting adalah, jika benar Sriwijaya termasuk kerajaan Islam yang dimurtadkan, maka kapan Sriwijaya menerapkan hukum Islam di negaranya, mengingat raja sebelum dan sesudah Indrawarman adalah raja yang beragama Buddha. Hingga kini memang belum ada bukti-bukti tertulis maupun arkeologis, yang memuatkan tentang perkembangan agama Islam di pusat kerajaan Sriwijaya, atau bukti mengenai Raja Sriwijaya, keturunannya yang memeluk agama Islam pada abad ke-7. Karena itu kemungkinan yang dimaksud pengiriman seorang ulama atau tokoh agama Islam ke pusat kerajaan Sriwijaya adalah sebagai penasehat kerajaan atau salah satu tokoh agama, karena Raja Sriwijaya melihat agama monoteisme Islam yang dipeluk oleh orang-orang Arab memiliki ajaran mulia dan berkeadilan terhadap kemanusiaan. Alasan lain, menurut Wandio, permintaan ulama sebagai penasehat kerajaan adalah melihat ajaran monoteisme Islam yang sama dengan kepercayaan leluhur mereka. Dalam catatan China, kerajaan Kantoli yang berdiri di wilayah Jambi, abad ke-5 Masehi, juga memeluk monoteisme Abraham. Raja Sriwijaya juga melihat nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam sama dengan agama yang dipeluknya yakni Buddha. Dalam agama Buddha juga hampir sama, memandang kehidupan di dunia yang fana dan penuh kesengsaraan ini disebabkan oleh hawa nafsu manusia itu sendiri. Demikian kesamaan dalam cara pandang dan ajaran yang menjunjung tinggi kemanusiaan, dan keadilan dalam menjalankan kehidupan, maka setidaknya Raja Sriwijaya layak dan wajar, apabila meminta di antara penasehat kerajaan dari seorang ulama atau ahli agama Islam yang berasal dari Arab langsung, tulis Wandio dan kawan-kawan, dalam jurnalnya. Kesimpulannya, kehidupan keagamaan kerajaan Sriwijaya terkait respon Khalifah Umar, atau apakah Raja Indrawarman pernah belajar tentang agama Islam, maka, tidak ada bukti sejarah yang cukup kuat akan hal tersebut. Kendati demikian, keinginan Raja Indrawarman untuk belajar tentang Islam dapat dimengerti. Meski Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha dan bahkan menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Nusantara, raja-rajanya terkenal sangat toleran terhadap keragaman, termasuk keragaman beragama. Surat Raja Sriwijaya, yang menunjukkan keingintahuannya terhadap agama Islam, menjadi bukti bahwa pada abad ke-8 Islam telah masuk ke Nusantara. Kendati demikian, saat itu ajaran Islam belum menyebar luas ke Nusantara. Dari berita China, diketahui bahwa pada abad ke-8, telah ada pedagang Muslim dari Arab dan Persia yang bermukim di pesisir utara Pulau Sumatera.
Hal itu karena perairan utara Pulau Sumatera menjadi bagian dari jalur pelayaran yang menghubungkan wilayah China dengan dunia Arab. Hubungan dari surat-menyurat itu dilanjutkan dengan dimulainya kontak dagang, di mana para pedagang Arab mulai masuk ke Sriwijaya dan mendirikan pos dagang di sana. Sebagiannya berpengaruh terhadap kemunculan Islam di Sriwijaya. Selain Sri Indrawarman, Ratu Sima, yang merupakan penguasa kerajaan Kalingga, sezaman dengan Sriwijaya, juga telah diasosiasikan dengan Islam. Berdasarkan dokumentasi surat-menyurat milik Kekhalifahan Bani Umayyah, yang disimpan di Museum Granada, Spanyol. Diketahui jika Khalifah Utsman bin Affan ketika itu sempat mengutus armada lautnya yang dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan, untuk melakukan ekspedisi mengenalkan Islam ke daratan China termasuk ke Nusantara. Lalu armada laut yang dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan ini sempat singgah di pantai utara Jawa yang ketika itu berada dalam wilayah kerajaan Kalingga. Muawiyah bin Abu Sufyan yang dikemudikan hari menjadi Khalifah Islam, pendiri Bani Umayyah ini sebelumnya mendengar kabar ada kerajaan Hindu di seberang lautan yang diperintah oleh seorang raja wanita yang bijaksana. Namun walau bercorak Hindu, agama Buddha juga berkembang secara harmonis di tanah Kalingga pada saat dipimpin Ratu Sima. Bahkan konon, hasil kunjungan damai dan persahabatan dari rombongan armada laut yang dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan ini, adalah Pangeran Jai Sima, putra Ratu Sima, memeluk agama Islam.